Nah, artinya untuk khususnya pada kanker payudara ada 2 gen yang cukup lama dikenal ya. Salah duanya sebenarnya, salah satunya adalah bernama gen BRCA. Gen BRCA ini memang sudah ada pemeriksaannya, dan memang mereka yang gen BRCA-nya ini terjadi mutasi, artinya terganggu, itu punya resiko terkena kanker payudara lebih besar dibandingkan yang gen BRCA-nya tidak bermutasi. Dan gen BRCA yang termutasi ini memang bisa diturunkan oleh orang tua ke anak, baik dari sisi ibu maupun sisi ayah. Naik motor pakai helm sama nggak pakai helm, kalau nggak pakai helm kemungkinannya kalau kecelakaan ya bisa lebih berat kecelakaannya, bisa enggak juga sih. Tapi kan kalau kita pakai helm kecelakaan apa enggak kan lebih kita juga nggak tahu lagi. Ini terjadi pada waktu kita tahun lalu memberikan CSR mamografi gratis ke masyarakat Surabaya. Jadi kita bekerja sama dengan PKK memberikan CSR mamografi karena kita pengen mengedukasi lebih bahwa masyarakat ayo lebih sadar periksa payudara. Dari sekian ratus semuanya takut Mbak Ari, tapi begitu tahu kalau oh alah mek dikenek no tambah. Nah, akhirnya langsung tonggone melo-melo iki. Akhirnya aku gelem. Jika berobat memang ada indikasi sakit kanker gitu. Nggak perlu panik duluan dan harus mencari rumah sakit ke luar negeri, sebenarnya nggak perlu. Jadi karena pasien kanker itu 90% yang kena psikis ya dok. Jadi dukungan mental dari support system terutama keluarga itu penting banget. Jadi ngapain harus pergi jauh-jauh ke luar negeri gitu kan. Halo pemirsa Harian Surya Online dan Tribun Jatim Network. Kali ini saya Sri Handi Lestari atau Aridora sudah bersama dengan Dr. Arga Patria Nagara, spesialis bedah, subspesialis onkologi konsultan dari Adi Husada Cancer Center ACC. Juga ada Mbak Denas Malvinas sebagai marketing dari ACC. Halo Mbak, halo Dok. Halo Mbak Ari. Halo. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang terkait penyakit kanker payudara. Nah, ini yang paling update ini kan soal pelawak Nunung. Ya Dok ya. Pelawak Nunung baru saja dia menginformasikan bahwa dia menderita kanker payudara stadium 1. Kemudian di dalam paparannya itu Nunung menyebut bahwa itu karena dia juga ada keturunan dari ibu dan neneknya. Nah, sebenarnya seperti apa sih Dok kanker payudara, karena keturunan atau degeneratif ya Dok ya? Oh, genetik ya. Ya, genetik ya, mohon maaf. Betul. Yang artinya genetik. Ya, gitu. Jadi sebenarnya ya istilah kanker adalah penyakit genetik itu sebetulnya adalah istilah yang benar. Jadi tetapi kita harus meluruskan sedikit nih, genetik itu bukan berarti terus semua penyakit kanker itu diturunkan. Kalau kita bicara soal genetik, artinya penyebabnya berasal dari level genetika. Apa itu genetika? Arti genetika itu sebetulnya secara sederhana adalah sebuah struktur di dalam sel yang isinya adalah sebuah kode-kode protein gitu, yang nantinya dia akan memberikan perintah-perintah sama sel-sel tubuh manusia itu. Sel yang satu berfungsi sebagai apa, sel yang satu berbentuk atau bekerja sebagai apa. Nah, sehingga pada level genetika inilah terjadi kelainan, dan akhirnya sel yang harusnya misalnya fungsinya sebagai sel kelenjar payudara ya. Jadi kita tahu mungkin kelenjar payudara itu fungsinya salah satunya pada saat seorang perempuan itu menyusui ya mengeluarkan air susu ibu. Tetapi karena gangguan atau kerusakan pada level genetika, fungsi dari sel itu, bentuk dari sel itu, dan pekerjaan si sel ini berubah begitu. Tetapi perlu diingat bahwa genetika itu tidak kemudian serta-merta diturunkan. Itu yang harus kita ingat. Jadi kalau diturunkan namanya herediter. Diturunkan dari ibu ke anak, dari bapak ke anak, atau kedua-duanya. Nah, sehingga memang kita bicara soal kanker penyakit genetik, betul memang genetik nih masalahnya, ada masalah di genetik, tapi tidak semua penyakit genetik itu diturunkan
ini. Nah, kalau dari kasus Nunung yang kemudian mengatakan saya ada riwayat nih di keluarga, ibu saya atau ibunya Mbak Nunung ini kemudian neneknya juga punya kanker. Nah, ada memang genetik tertentu yang kemudian bisa diturunkan kepada anak-anaknya. Hanya pada kasus kanker payudara sebetulnya jumlahnya kecil, tidak sampai 30% kanker payudara itu yang diturunkan atau herediter dari orang tua ke anak-anaknya. Nah, tapi gimana sih Dok? Misalnya kita sudah tahu ya kalau orang tua ataupun nenek kakek kita dulu pernah ada riwayat nih. Betul. Kanker payudara atau mungkin enggak kanker payudara ya, bisa semua ya Dok ya, misalnya kalau kanker yang lain itu juga bisa ke kanker payudara di keturunan atau gimana sih Dok sebenarnya? Iya betul, jadi betul ada beberapa kanker-kanker ya, jadi ada beberapa kanker-kanker yang dia secara sederhana gitu ya, dia dianggap memiliki kesamaan sifat atau kesamaan kode genetiknya. Ini yang kemudian nanti ada resiko-resiko bisa diturunkan, betul. Nah, bagaimana kita bisa mengenali apakah kanker payudara ini diturunkan atau tidak? Sebetulnya memang yang paling utama pemeriksaan genetika, Mbak. Itu ada pemeriksaan. Jadi di genetika tubuh manusia itu ada banyak sekali ya. Jadi kalau pernah mendengar tubuh kita itu kan mengandung kode-kode genetik yang di dalam kromosom itu. Bahkan zaman tahun 2000-an awal itu ada yang disebut dengan Human Genome Project. Jadi ada proyek mengidentifikasi genom di manusia, genetik manusia itu. Dan sebetulnya sudah dipetakan. Nah, tapi memang peneliti belum bisa memetakan semuanya. Nah, ada beberapa genom-genom atau kode-kode genetik tertentu yang sudah diteliti dan memang betul nih genetik ini kalau dia terjadi gangguan, artinya bukan berarti saya punya gen ini pasti kanker, tidak. Ada genetik gen ini yang kemudian dia bermutasi dan itu meningkatkan resiko terkena kanker menjadi lebih besar. Nah, artinya untuk khususnya pada kanker payudara ada 2 gen yang cukup lama dikenal ya. Salah duanya sebenarnya, salah satunya adalah bernama gen BRCA. Gen BRCA ini memang sudah ada pemeriksaannya dan memang mereka yang gen BRCA-nya ini terjadi mutasi, artinya terganggu, itu punya resiko terkena kanker payudara lebih besar dibandingkan yang gen BRCA-nya tidak bermutasi. Dan gen BRCA yang termutasi ini memang bisa diturunkan oleh orang tua ke anak, baik dari sisi ibu maupun sisi ayah. Nah, jadi kalau bertanya apakah saya punya resiko kena kanker payudara, salah satunya adalah menilai fungsi genetika BRCA ini bisa sebetulnya kita periksa itu. Tapi apakah kalau misalnya gen BRCA kita ini negatif, misalnya kita sudah periksa ya, artinya tidak ada mutasi, apakah tetap masih tidak mungkin diturunkan? Kita belum tahu jawabannya karena masih ada gen-gen lain yang kita belum tahu, belum kita teliti. Betul, disebutkan itu. Nah, ini berarti tadi dokter menyebutkan bahwa ini jalur ayah pun juga bisa ya. Apakah kanker payudara ini nanti juga bisa ke yang tidak menyusui ya, alias bapak-bapak ini atau pria mungkin? Ya, betul. Jadi tadi kanker payudara kan identik dengan perempuan karena memang perempuanlah yang punya payudara. Tetapi secara anatomi sebetulnya laki-laki itu juga punya kelenjar payudara nih. Jadi saya meluruskan dulu bahwa kanker payudara bisa terjadi pada laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki pun sebetulnya dari awal dia lahir, dari janin sampai jadi bayi, jadi manusia dewasa, punya yang disebut dengan kelenjar payudara. Akan tetapi pada sebagian besar kasus kelenjar payudaranya ini ada yang mengecil dan bahkan menghilang, tidak aktif lagi. Karena memang biasanya kelenjar payudara itu diaktifkan atau membesar itu sesuai dengan keberadaan hormon perempuan yang dominan, misalnya hormon estrogen. Nah, laki-laki pun sebetulnya punya kadar hormon itu tapi sangat-sangat rendah karena tidak punya organ yang memproduksi secara rutin. Berbeda dengan perempuan, hormon ini diproduksi di kandungannya gitu ya. Nah, kembali kalau gitu laki-laki bisa nggak kena kanker payudara? Sangat bisa, tetapi kemungkinannya sangat kecil. Tadi, jadi karena dia mungkin harus ada dulu jaringan sel payudaranya dan sel payudaranya ini juga terjadi kelainan secara genetika. Nah, lebih khusus lagi, kalau laki-laki ini juga mewarisi gen BRCA tadi yang juga termutasi dari orang tuanya, bisa terjadi resikonya menjadi sedikit lebih besar dibandingkan yang gen BRCA-nya tidak aktif. Tidak aktif, oke. Tidak termutasi maksud saya. Dok, berarti kalau orang atau masyarakat sudah tahu, orang tua saya ada kanker apapun juga, kemudian bahwa dia juga ada enggak perlu kewaspadaan khusus untuk mereka lebih aware lagi? Betul, jadi kalau di keluarga ada riwayat kanker, tentu kita justru betul-betul harus waspada. Jadi bahwa misalnya ternyata
tidak diturunkan sih, tidak diherediterkan, artinya tidak diturunkan dari ibu ke anak ya, tapi karena orang tua kita secara seluler, secara sel itu sebetulnya kita ini adalah fotokopinya orang tua kita. Karena kan manusia itu sebetulnya adalah setengah gen bapak dan setengah gen ibu. Artinya potensi-potensi yang kita belum tahu secara ilmiah ya, artinya secara laboratorium belum ada pemeriksaannya, mungkin diturunkan tapi kita belum tahu. Sehingga kita harus lebih hati-hati. Satu, artinya sel-sel kita ini kan mungkin ada kesamaan, jadi kita harus lebih waspada. Yang kedua, kita juga kan hidup bersama orang tua kira-kira dari usia lahir sampai usia remaja atau dewasa. Artinya apa? Paparan lingkungan, makanan yang kita makan, gaya hidup yang kita jalani seringkali mirip sama orang tua. Sehingga kita juga harus waspada. Misalnya ya, salah satu faktor resiko penyebab kanker terbesar misalnya adalah merokok. Orang tua saya merokok, saya juga ikutan merokok nih, atau saya sering menghirup asap rokok dari orang tua saya, orang tua saya kena kanker, artinya saya juga harus hati-hati gitu. Jadi itu menambah kewaspadaan, sangat betul Mbak. Jadi kita harus waspada kalau di keluarga kita, walaupun bukan terus jadi ketakutan. Jadi kita jadi waspada, beda ya antara waspada sama takut soalnya. Ya, waspada udah siap-siap dulu, istilahnya paling enggak kita tahu bahwa resiko tapi kita tidak menjalankan. Betul. Nah, terkait dengan selain dari keturunan Dok, ada enggak ya gejala-gejala yang perlu diwaspadai terkait kanker payudara ini setelah waspada dari atas? Kemudian waspada untuk yang diri sendiri. Betul. Ada enggak catatan itu? Jadi catatan untuk kita pasti yang namanya kanker itu biasanya kalau di payudara keluhan utamanya pasti terjadi gangguan di payudara dalam bentuk apapun. Tapi yang utama tentu benjolan. Jadi kita harus mewaspadai ada benjolan atau tidak di payudara kita. Terutama mungkin perempuan yang sudah dewasa, yang bentuk payudaranya juga sudah terbentuk dengan sempurna, artinya sudah ada. Tentu berbeda dengan yang teman-teman perempuan atau yang masih gadis yang belum mengalami akil balik. Jadi kewaspadaannya adalah benjolan. Nah, benjolan ini bisa kita waspadai dengan cara pemeriksaan yang sudah rutin dan sering sekali dipromosikan baik oleh pemerintah, oleh institusi kesehatan termasuk AHCC, yaitu pemeriksaan payudara sendiri. Jadi kewaspadaannya adalah rutin memeriksakan payudara sendiri. Untuk mendeteksi benjolan. Nah, selain itu apa? Keluhan-keluhan lain seringkali hubungannya misalnya selain benjolan itu ada misalnya gangguan seperti keluar cairan dari puting atau perubahan warna dari kulit payudara, atau misalnya ya ada rasa-rasa tidak nyaman walaupun tidak sakit gitu pada payudara. Hal-hal seperti ini walaupun perlu tidak nyaman pun sudah harus periksa ya, tidak perlu harus sakit ya Dok ya? Iya, jadi sebetulnya bukan tanda petik bukan periksa untuk supaya takut ketahuan sakitnya kan, tapi memastikan ternyata sakitnya bukan karena kanker. Itu saat ini penting ya. Sakitnya penting. Jadi dan seringkali memang hati-hati tadi, sakit itu tidak nyeri, perasaan nyeri itu nyaman itu udah satu pertanda. Karena seringkali kanker payudara itu ya memang nggak nyeri, tapi itu karena pasien-pasien seringkali saya nggak ngerasa ada keluhan sih Dok, cuman kadang-kadang sering terlambat ya Dok ya. Sehingga dibiarin aja gitu ya. Menurut saya semua keluhan di payudara yang sifatnya berbeda dan jangka waktunya tidak wajar itu harus dikonfirmasi oleh tenaga kesehatan. Jadi walaupun misalnya aduh kok ada kemengnya tapi kok sekarang cuma sekali, mungkin itu wajar ya, apalagi kalau perempuan yang menjelang menstruasi gitu itu kan ada siklusnya. Tetapi kok ini kok kemengnya lebih lama dari biasanya. Atau tadi kulitnya kok biasanya warnanya bagus-bagus, sekarang warnanya kok agak merah ya. Mungkin bukan kanker ya, mungkin sakit kulit. Mungkin gatel gitu, tapi kan lebih baik kita memeriksakan lebih dulu dan kita bisa mengetahui gitu. Oke. Ada lagi Dok, mungkin kalau saya koreksi kalau salah, kadang-kadang ada lesung pipit, semacam lesung pipit di payudara. Apa itu juga bisa jadi indikasi untuk pemeriksaan payudara? Betul, jadi perubahan bentuk payudara yang tidak wajar dan sebelumnya tidak ada, itu harus kita waspadai. Tadi betul, misalnya contoh begini, payudara kita memang relatif perempuan tidak selalu harus kanan kiri bentuknya sama ya, ukurannya sama gitu. Memang berbeda gitu. Jadi kita jangan payudara saya kanan sama kiri beda, saya ada kanker payudara. Tidak, tapi kalau secara normal dari dulu memang kanan dan kiri tidak ya agak berbeda, tidak masalah. Tapi tiba-tiba sekarang kok yang tangannya lebih besar, awalnya sama malah jadi besar. Ya harus waspada. Tadi juga kalau ada lesung pipit yang sebelumnya tidak ada, kita harus periksa. Atau sekarang jadi ada lesung pipit nih. Coba deh, sebelumnya nggak ada atau udah lama, tapi saya periksa aja deh, siapa tahu. Karena betul lesung pipit itu juga bisa jadi salah satu tanda. Biasanya lesung pipit yang karena kanker payudara itu di bawah lesung pipitnya itu ada benjolannya walaupun kecil.
ada hal seperti itu. Oke dok, satu lagi dok ini terkait ini nih ya, terkait dengan Angelina Jolie. Dia juga tahu bahwa ibunya menderita kanker payudara, kemudian dia rela walaupun sebenarnya dia belum terdeteksi, tapi dia sudah melakukan vasektomi. Ya betul ya dok ya? Betul sekali. Seperti apa? Kan apakah harus seperti itu di masyarakat? Enggak ya? Atau gimana? Ya ini memang jadi isu yang sangat hangat ya. Jadi Angelina Jolie di awal tahun 2000-an, saya lupa tepatnya tahun berapa ya, dia yang mempopulerkan pertama kali memang ada yang dikenal dengan namanya bilateral profilaksis mastektomi. Bilateral artinya dua, kanan dan kiri, profilaksis pencegahan mastektomi yang mengangkat payudara. Kenapa dia pilih tindakan ini gitu? Dia menganggap dan memang secara keilmuan kebetulan Angelina Jolie ini gen BRCA-nya itu dia positif mutasi. Jadi memang gen BRCA-nya bermasalah. Ya? Dan di keluarga memang riwayat tadi ibu kandung dan seingat saya apakah saudara atau saudaranya ibunya itu juga positif kanker payudara. Betul. Dan masing-masing munculnya di usia muda. Sehingga lebih lagi membuat Angelina Jolie ini waspada, saya punya resiko nggak sih kena kanker payudara lebih besar. Periksalah Angelina Jolie ini dan tadi BRCA-nya ternyata mutasi. Nah, konsekuensi dari gen BRCA yang positif ini, yang positif mutasi ini adalah kemungkinan atau resiko seorang perempuan ini terkena kanker payudara meningkat sampai bisa 50%. Jadi besar sekali. Lebih besar ya daripada orang normal begitu. Sehingga Angelina Jolie dengan ya ikhtiarnya dia mungkin ya dan hasil diskusi dia dan melihat riwayat di keluarga bahwa keluarga dekat intinya semua juga kena kanker payudara, memilih untuk melakukan profilaksis mastektomi. Dia ingin supaya nggak pernah kena kanker payudara. Sebelum kena diangkat dulu. Tapi selain diangkat tentu dilakukan tindakan rekonstruksi. Jadi Angelina Jolie sekarang tetap masih punya payudara. Betul. Walaupun payudara yang dimiliki mungkin sekarang sifatnya sebetulnya hanya estetik. Jadi sudah tidak lagi fungsi menyusuinya ada gitu. Tetapi bisa, dan teknologi itu bisa dikerjakan juga di Indonesia ataupun di negara manapun ya. Nah, apakah semua orang yang nanti misalnya saya kalau gitu saya pengen periksa BRCA karena tadi kayak Nunung nih, Mbak Nunung mamanya positif, saudaranya neneknya positif, saya periksa deh BRCA. Kalau positif, apakah saya harus diangkat juga? Itu kembali ini membutuhkan banyak sekali konseling dan terapi dan pemeriksaan untuk konsultasi sama dokter yang terkait. Jadi karena tadi apakah kita bisa memperkirakan seseorang ini pasti kena kanker payudara atau tidak? Tentu tidak. Jadi walaupun sudah meningkat resikonya, itu kan sama kayak saya mengandaikan tuh kalau kita naik motor pakai helm sama nggak pakai helm. Kalau nggak pakai helm kemungkinannya kalau kecelakaan ya bisa lebih berat kecelakaannya. Bisa enggak juga sih. Betul. Tapi kan kalau kita pakai helm kecelakaan apa enggak kan lebih kita juga nggak tahu lagi. Tapi kan ya udahlah daripada kita. Nah tapi kan ini ini berbeda dengan kita payudara yang harus diangkat ya. Nah ini membutuhkan pengamatan, konsultasi dan konseling yang cukup panjang. Nah, tapi memang begitu konsekuensinya begitu gen BRCA kita mutasinya positif, ada risiko yang lebih besar. Nah, bagaimana kita menimbang manfaat dan mudaratnya? Nah, apakah wajib? Tidak wajib payudaranya harus diangkat. Tetapi tentu ada pesan khusus karena resikonya lebih tinggi, maka satu, gaya hidupnya harus lebih sehat. Yang kedua, pengawasannya. Jadi lebih rajin periksa payudara, harus lebih rajin rutin screening. Screening itu bisa kita kerjakan, saya sadari itu nanti pada usia 40 tahun ke atas, pemeriksaan seperti mamografi. Jadi ini lebih sering dipersering atau lebih dini. Kalau dia masih di bawah 40 tahun, lebih sering USG deh, lebih sering ketemu dokter supaya lebih yakin. Dan kalaupun nanti ketemu, misalnya, tentu kita tidak mau ya, misalnya sudah ketemu, tetap ketemunya di stadium yang awal sekali. Sehingga pengobatannya juga nggak berat nih pengobatannya. Betul, saat ini sudah ya dok ya, sudah populer ya pemeriksaan mamograf dan pemeriksaan terkait dengan hal-hal untuk pencegahan kanker ini. Betul, pemeriksaannya sudah, screeningnya sudah bisa memang tentu belum di seluruh negara Indonesia ada ya, tapi secara umum pemeriksaan dasar dokter-dokter sudah pada tahu, pasien-pasien sudah kenal sadari, sehingga nanti kalau begitu ketahuan kan bisa cepat-cepat periksa. Di Surabaya sendiri misalnya ya di Center AHCC sudah punya pemeriksaan yang cukup lengkap, bahkan tidak hanya di AHCC, di banyak rumah sakit di Surabaya yang menjadi pusat rujukan sudah cukup lengkap sehingga untuk screening dan bahkan untuk pengobatan nanti sudah bisa dikerjakan. Jadi betul. Saya pikir sekarang Surabaya sudah cukup sekali nih gitu. Pemerintah juga sudah ikut aware ya, mendorong warganya untuk pemeriksaan. Ditambah lagi juga ada BPJS ya, atau asuransi yang juga semakin mendukung nih kalau ada penyakit-penyakit begini.
perusahaan-perusahaan juga banyak ya mendorong karyawatinya untuk pemeriksaan. Iya. Betul, karena kan Mammogram perusahaan dan juga kalau sebagainya. karyawatinya misalnya ada yang sakit seperti ini kan kalau dia jatuhnya di stadium yang lebih lanjut kan nanti juga tidak produktif buat Betul. perusahaannya. Jadi kita ketemu di awal tuh nanti bisa membantu produktivitas Produktivitas. karyawan tidak terganggu begitu. Siap. Nah, kalau dari Adi Husada Cancer Center sendiri, Mbak Denas nih, Iya. ya Mbak Tari. gimana ini Mbak? Apa yang masyarakat bisa untuk memanfaatkan di Adi ACC Husada Cancer terkait Center. dengan promo screening tadi untuk BRCA ya dok ya, Iya. untuk sel BRCA-nya, sehingga kan kelihatannya sekarang ini orang juga semakin aware ya pada kesehatannya. Jadi walaupun mereka sekarang juga cari lah istilahnya fasilitas yang bisa memenuhi kebutuhan ini. Iya. Seperti apa Mbak? Jadi sebelum ke BRCA, seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Arga, baik yang sehat maupun sudah tahu bahwa ada riwayat keturunan, ada baiknya memang setiap tahun rutin melakukan sadanis, periksa payudara klinis, yaitu yang sudah disebutkan Dr. Arga tadi, USG dan mamografi. Nggak perlu jauh-jauh dulu ke BRCA ya dok ya. Minimal melakukan mamografi rutin setiap tahun. Jadi memang kalau bayangan mitos di luaran itu mamografi sakit Mbak, soalnya payudaranya dipencet-pencet kan gitu kan. Padahal prakteknya itu sebenarnya tidak dipencet, apalagi dipencet oleh tenaga kesehatan, enggak. Itu menggunakan alat, ditekan, bukan sakit tapi sedikit rasa tidak nyaman gitu aja sih, yang akan memudahkan untuk pasien tahu apakah ada benjolan atau tidak, yang selanjutnya bisa dikonsultasikan ke bedah onkologi seperti Dr. Arga. Di Adi Husada Cancer Center layanan itu sudah cukup memadai dengan peralatan dan teknologi, baik teknologi maupun SDM yang mumpuni Mbak Ari. Sebenarnya nggak perlu jauh-jauh. Jadi kita menghimbau untuk masyarakat itu rutin melakukan sadanis, periksa payudara secara klinis. Sadanis, oke. Ya, saya juga perlu menambahkan tadi soal mamografi ya. Memang kalau yang sudah tahu tapi belum pernah menjalankan takut sekali sama mamografi ini. Karena mamografi itu ya kalau mungkin teman-teman yang awam yang belum pernah tahu sama sekali itu katanya payudaranya dipenyet-penyet ya, sama seperti telur Digencet, dadar iya, digencet gitu. digencet. Kenyataannya kita tidak bisa bohong. Memang payudaranya seperti itu. Iya. Ada alat yang menggunakan ada yang dia tuh menekan payudaranya supaya lebih datar. Karena apa? Dengan datar itu si Kelihatan ya. kamera X-ray-nya, karena X-ray-nya sebenarnya bisa X-ray ini kelihatan. itu bisa menembak seluruh bagian payudara termasuk bahkan sampai ke ketiak. Tapi ketidaknyamanannya, saya memang tidak bisa cerita ya karena saya kan tidak, kebetulan payudara saya tidak bisa dilakukan mamografi. Tetapi dengan kemajuan teknologi zaman dulu mungkin mesin itu kan kalau gerakannya kaku gitu, sehingga kalau menyet ya penyetnya kayak di pabrik-pabrik gitu, kayak ayam penyet gitu. Kalau sekarang mesin itu kan motornya sudah lebih halus, sehingga pada saat si mesin ini menekan payudara itu sudah gerakannya sudah lebih smooth, sehingga tadi rasa sakit yang ditakutkan oleh para perempuan sudah sangat berkurang. Itu satu. Yang kedua, kalau dia harus menjalani USG juga demikian, dulu alatnya pakai probe ya, itu semacam kayak mic gini tapi ditempelkan ke payudara. Dulu ditekan karena mungkin gelombang suaranya tidak. Tapi sekarang dengan keahlian dan teknologinya nggak perlu ditekan dalam-dalam juga sudah bisa kelihatan dengan jelas. Dokter biasanya yang USG kan dokter radiologi nih, dokter radiologi juga sudah semakin banyak, sudah semakin terampil, ilmunya juga sudah banyak bagaimana caranya meng-USG tanpa perasaan tidak nyaman ke payudara. Jadi jamin nyaman berarti ya Mbak Denas ya. Kenapa Mbak? Jamin nyaman ya, demi dijamin kesehatan nyaman. nih. Nyaman. Kalau Iya. di AHZ itu banyak ini katanya kan banyak ini ya, staffnya banyak yang perempuan dan udah nyoba semua, jadi Iya, bisa dijamin sharing. nyaman. Karena ini terjadi pada waktu kita tahun lalu memberikan CSR mamografi gratis ke masyarakat Surabaya. Jadi kita bekerja sama dengan PKK memberikan CSR mamografi karena kita pengen mengedukasi lebih bahwa masyarakat ayo lebih sadar periksa payudara. Dari sekian ratus semuanya takut Mbak Ari, tapi Ya, begitu mesti. tahu kalau oh alah mek dikenekno tambah. Nah, akhirnya Langsung yang- tonggone melo-melo iki. akhirnya aku gelem gelem karena memang untuk mamografi harganya masih cukup mahal, tapi dengan hanya menabung setiap bulan itu sebenarnya nggak akan kerasa gitu, karena hanya dilakukan setahun sekali. Tuh, Jadi tapi prosesnya juga tidak sangat worth it ya Mbak, sangat karena worth it sekarang kan sekali. juga banyak asuransi yang menanggung, Betul. juga ada perusahaan yang menanggung kan Betul, untuk ada karyawan dan lain perusahaan sebagainya. Iya. Ya.
Kalau yang ditanyakan Mbak Ari terkait pemeriksaan BRCA, ya yang di screening di BRCA. screening secara genetis bisa dilakukan di AHCC dan nanti dari hasil pemeriksaan BRCA kita akan suggestkan juga balik ke konsul ke spesialis bedah onkologi. Kalau di kami akan balik ke dokter Arga. Seperti itu. Seperti apa Mbak untuk proses screening BRCA ini di ACC? Masyarakat harus apa sih untuk? Tadi sudah ya aware, dari pertama sudah ada keturunan walaupun hanya 30% ya Dok ya tadi. Tapi sudah oke lah saya perlu screening untuk lihat mutasi gennya gimana gitu. Kalau perlu untuk apa mereka? Pemeriksaan BRCA sendiri mungkin akan lebih detail bisa diceritakan oleh dokter Arga karena memang pengambilan sampelnya sebenarnya nggak ribet ya Dok ya. Seperti apa Dok? Jadi kalau pengambilan sampel darah BRCA sendiri umumnya jadi ada 2 jenis pemeriksaannya. Ada yang diambil dari jaringan, ini untuk pasien ya, pasien yang sudah kena kanker payudara bisa diambil dari jaringan payudaranya yang habis dilakukan tindakan misalnya. Tapi secara umum bagi yang screening yang nggak punya sakit kanker atau hanya ada riwayat di keluarganya dan pengen tahu, yang diambil dari darah. Jadi tinggal darahnya diambil, dites darah sama teman-teman di bagian ACC di bagian laboratorium gitu. Nanti darahnya akan diperiksa, proses oleh laboratorium. Nah setelah darah ini diambil, darah ini tentu akan diproses lah, dilihat secara genetik gitu. Ada namanya sequencing gennya tadi. Ya, sama kayak mirip sama kayak kita kalau di swab COVID gitu, itu DNA-nya juga sebetulnya diperiksa tuh namanya, makanya polychain reaction, dia juga ada sequencing tapi dalam konteks yang sedikit berbeda dan prosedur yang berbeda, tapi prinsipnya lihat gennya. Nanti setelah gennya dilihat itu ada berapa puluh gen yang dia sampling, lalu nanti dilihat mana nih yang mutasi, mana yang variasi-variasi, jadi udah banyak variasi juga. Udah bisa. Nanti kalau ternyata memang hasilnya ada yang positif, nanti laboratorium akan memberikan notes, nanti dia akan diberikan ke klinisi. Nah klinisi itu maksudnya dokter. Nah tinggal nanti dia berkonsultasi sama dokter. Misalnya dokternya nanti setelah diberikan hasil ini kita akan baca bersama biasanya. Ini bacaannya begini artinya apa, konsekuensi dari bacaan seperti ini gitu. Jadi tidak hanya serta-merta positif pasti kanker. Bukan begitu. Jadi ada resiko misalnya gitu. Bacaannya tentu tidak sesederhana itu. Makanya butuh waktu juga nih kalau konseling. Selain dokter bedah onkologi misalnya ada dokter-dokter yang lain ya, ahli onkologi lainnya juga sebagian besar juga sudah menguasai, atau juga sekarang sudah mulai ada yang namanya dokter atau ahli genetic counseling. Itu nanti di beberapa kota, di beberapa pusat-pusat kesehatan juga sudah ada nih yang ahli-ahli genetik. Jadi dia juga bisa konsultasi sama mereka ini, dan prosesnya tidak cuma tadi kayak lab baca, kayak kita nggak kayak baca lab darah gitu. Sel darah merahnya sekian selesai. Nggak, tapi dia akan menjelaskan ada informasi-informasi yang terus tentu harus didiskusikan lebih panjang. Oke, menarik itu. Ini lokasinya di mana nih? Di ACC ini? ACC, Adiwusada Cancer Center ini lokasinya jadi satu Mbak Ari di rumah sakit Adiwusada Undaan Wetan. Yang di Undaan Wetan ya? Iya, jadi satu. Jadi sebenarnya bagi teman-teman di Surabaya terutama, jika berobat memang ada indikasi sakit kanker, gitu, nggak perlu panik duluan dan harus mencari rumah sakit ke luar negeri, sebenarnya nggak perlu. Jadi karena pasien kanker itu 90% yang kena psikis ya Dok. Jadi dukungan mental dari support system terutama keluarga itu penting banget. Jadi ngapain harus pergi jauh-jauh ke luar negeri gitu kan. Jadi cukup di Adiwusada Cancer Center, salah satu layanan kanker terintegrasi yang bisa menjadi rujukan supaya secara medis kita bisa mendapat perawatan, secara sisi psikologis pasien bisa mendapatkan support dari keluarga, kolega untuk bisa mensupport pasien untuk lebih memberi perasaan nyaman, percaya diri, periksanya di sini aja, nggak usah ke Penang gitu ya. Ya apalagi sesuai dengan apa yang jalan-jalan aja ya. Iya, sama seperti yang disuarakan Pak Menkes misalnya kan, ngapain sih orang Indonesia tuh berobat ke luar negeri, toh di Indonesia bisa. Dan memang di Indonesia sebetulnya semua penanganan kanker, khususnya kanker payudara itu sudah semakin maju. Memang berbeda, mungkin 20-30 tahun yang lalu obat-obatan yang dulu tidak ada di Indonesia, orang harus keluar negeri gitu. Tapi sekarang pengobatan, teknik pemeriksaan, kemudian teknik operasi yang dulu tidak ada di Indonesia sudah bisa dikerjakan di Indonesia. Hanya tinggal pasien ini mau atau enggak. Yang kedua tadi betul kata Mbak Denas, begitu seseorang terkena penyakit, misalnya khususnya kanker payudara, ini kan penyakit yang sebetulnya tidak
bukan penyakit ringan ya, beda dengan batuk pilek biasa. Tentu berbeda sekali respons setiap Betul. orang masing-masing. Nah, kalau kita berobat di luar negeri misalnya, walaupun tentu ada kelebihan dan kekurangannya ya, tapi satu hal yang pasti kita akan jauh dari support dari system. keluarga. Kita akan kehilangan waktu untuk bertemu dengan orang-orang yang terdekat. Kita tidak punya kehilangan orang-orang yang kita bisa ajak berkomunikasi dan sharing gitu. Ini sesuatu yang perlu kita pertimbangkan gitu, karena ya kalau kita sakit, kalau kita sedang menjalani pengobatan dan berniat sembuh, itu dukungannya dari mana lagi sih kalau bukan dari orang-orang terdekat. Nah, memang teknologi maju sih, ada video call. Tiap hari bisa video call, tapi tetap akan berbeda ya video call sama keluarga pada saat kita berobat, sama ketemu langsung, ditemenin jalan, bahkan diantar pagi-pagi aja, jalan kaki aja latihan olahraga setelah berobat aja kan beda ya sama video callan kita jalan-jalan gitu. Tetap asik di kampung sendiri lah. Iya. Ya, masih bisa hahaha, masih bisa ketemu. Apalagi biaya akomodasi ke sana kan juga nggak murah. Nah, betul. Ya, Di sana kan? jalan-jalan aja ya, berobatnya tetap di sini. Ya kecuali gitu memang ya. hiburannya pengen jalan-jalan jauh-jauh Iya. sih. Kalau memang butuhnya berobat, butuh support dari keluarga, ya lebih baik di negara sendiri aja, di Adiusada Cancer Center di Surabaya. Karena sebenarnya di Adiusada Cancer Center sendiri itu terafiliasi dengan Integrated Oncology Asia. Jadi memang semua teknologi, global ya. SDM, transfer ilmu itu kita ada, bukan sister company tapi afiliasi dengan rumah sakit di luar negeri. Contohnya di Singapura ada Beacon, di Singapura ada Luma, ada Solis yang khusus dengan breast, ada Beacon di Malaysia yang lebih concern ke cancer center. Jadi supervisi terus pengobatan itu kita standarnya menggunakan standar yang sama dengan rumah sakit afiliasi kita di luar negeri. Oke. Udah 30 menit. Oke pemirsa, ini tadi sudah banyak yang kita berbincangkan dengan Dr. Arga dan Mbak Denas. Kesimpulannya adalah walaupun kecil tapi kemungkinan selalu ada bagi penderita kanker payudara dengan yang memiliki keturunan kanker, gitu Dok ya, ada genetik dari orang yang menderita kanker. Nah itu perlu waspada. Banyak yang bisa dilakukan yang secara sederhana tadi, sadari ya Dok ya, apa Dok? Sadari. Jadi pertama pemeriksaan sendiri, kemudian pemeriksaan klinis, dan untuk yang aware lagi bisa pemeriksaan mutasi gen ya Dok ya, screening Barca tadi, dan juga nggak perlu jauh-jauh. Di Surabaya juga ada, yaitu di ACC, Adiusada Cancer Center, di mana selain di Surabaya juga masih bisa ketemu support system dan lain sebagainya. Jadi seperti itu pemirsa. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi Dr. Arga, Mbak Denas. Terima kasih Mbak Terima kasih Ari. banyak. Sampai ketemu lagi.